Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erika Amalia Kartika, NPM 204240084. Saya dari kelas 4C, mata kuliah telaah kurikulum yang diampuh oleh Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu standar proses. Standar proses adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di suatu pendidikan agar berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Standar ini menjadi pedoman bagi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Menurut Mulyasah 2013, standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Hal ini berarti setiap kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga mampu memahami, mengelola, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Standar proses tidak hanya mengatur jalannya pembelajaran, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kegiatan belajar berjalan dengan baik. Aspek yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Guru harus menyampaikan perangkat seperti silabus dan RPP yang berisi tujuan, materi, metode, serta langkah-langkah pembelajaran. Contohnya, sebelum mengajar, guru membuat RPP tentang materi sistem pernapasan dengan metode diskusi kelompok agar siswa lebih aktif. Aspek yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan belajar dilakukan di kelas dengan suasana yang interaktif dan melibatkan siswa. Contohnya, guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, bertanya, atau melakukan praktik sederhana. Aspek yang ketiga adalah instrumen penilaian. Ini berupa alat yang digunakan untuk menilai seperti soal, rubik, atau lembaran observasi. Contohnya, guru membuat soal pilihan ganda dan esai atau rubik penilaian untuk tugas presentasi. Aspek yang keempat adalah mekanisme penilaian. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan nilai, hingga pelaporan. Contohnya, setelah ulangan, guru mengoreksi, mengelola nilai, lalu membagikan hasilnya kepada siswa. Adapun tujuan standar proses adalah agar pembelajaran berjalan secara terarah, efektif, dan mampu membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, tujuan lainnya adalah menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Adapun fungsi standar proses adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya standar ini, proses pembelajaran menjadi lebih jelas arah dan tujuannya. Yang kedua yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah ketentuan yang mengatur cara menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Standar ini menjadi pedoman bagi guru dalam melakukan penilaian agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya.
Menurut Permendikbud tentang standar penilaian pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sementara itu, Ari Kunto 2012 menjelaskan bahwa penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penilaian tidak hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga untuk melihat perkembangan belajar siswa. Standar penilaian juga memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar penilaian yang dilakukan benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Aspek yang pertama adalah prinsip penilaian. Penilaian harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan berkelanjutan. Contohnya, guru memberi nilai berdasarkan hasil kerja siswa, bukan karena kedekatan pribadi. Aspek yang kedua adalah teknik penilaian. Guru menggunakan berbagai cara untuk menilai kemampuan siswa. Contohnya, tes tertulis untuk mengukur pengetahuan, praktik untuk mengukur keterampilan, dan observasi untuk menilai sikap. Aspek ketiga adalah instrumen penilaian. Ini berupa alat yang digunakan untuk menilai seperti soal, rubik, atau lembar observasi. Contohnya, guru membuat soal pilihan ganda dan esai atau rubik penilaian untuk tugas presentasi. Aspek yang keempat adalah mekanisme penilaian. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan nilai, hingga pelaporan. Contohnya, setelah ulangan, guru mengoreksi, mengelola nilai, lalu membagikan hasilnya kepada siswa. Dan aspek yang kelima adalah pelaporan hasil penilaian. Hasil belajar siswa disampaikan dalam bentuk nilai atau deskripsi, contohnya rapot yang berisi nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Adapun tujuan standar penilaian adalah untuk mengetahui sejauh manakah pencapaian belajar siswa, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Selain itu, penilaian juga bertujuan untuk memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki kekurangan dalam belajar. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, serta sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam memperbaiki metode pembelajaran. Dengan adanya standar ini, penilaian menjadi lebih terarah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai standar proses dan standar penilaian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan yang saling berkaitan. Standar proses mengatur bagaimana pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara terarah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan menekankan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Sementara itu, standar penilaian mengatur bagaimana hasil belajar siswa diukur secara objektif, adil, dan menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan tercapainya kompetensi yang diharapkan. Dengan adanya standar proses, kegiatan belajar menjadi lebih terarah dan bermakna, sedangkan standar penilaian membantu guru mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa secara tepat. Secara keseluruhan,
Penerapan kedua standar ini membuat proses pendidikan menjadi lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.